Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Sebentar lagi kita akan merayakan peringatan ke-77 tahun kemerdekaan negara Indonesia. Nah, dalam menyambut momen ini adalah penting bagi kita orang Katolik untuk melihat kembali betapa eratnya hubungan antara gereja Katolik dengan negara Indonesia. Ada sekian banyak hal yang menunjukkan betapa gereja Katolik sangat erat, bahkan sangat istimewa hubungannya dengan Indonesia. Misalnya, sejarah yang mencatatkan bahwa dalam gereja Katolik, sejak awal partisipasi perjuangan memperoleh kemerdekaan Indonesia sudah sangat didukung. Bahwa Vatikan adalah salah satu dari negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan ini sangat diperlukan untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, bukan hanya itu saja. Gereja Katolik juga menyumbang banyak tokoh penting, bahkan menjadi pahlawan negara Indonesia. Mulai dari awam Katolik, misalnya Bapak Kasimo, Slamet Riyadi, hingga juga kaum religiusnya, yakni Monsinyur Sugio Pranoto, yang resmi diangkat menjadi pahlawan Indonesia. Gereja Katolik Indonesia juga memiliki keistimewaan dalam peribadatannya, dalam liturgi yang notabene tidak dimiliki oleh gereja Katolik di negara lainnya. Yang dimaksudkan ialah bahwa gereja Katolik Indonesia punya privasi khusus untuk perayaan nasional yang disebut sebagai privasi tanah air. Privasi adalah doa penting dalam gereja yang diucapkan oleh imam pada awal doa syukur agung. Bayangkan bahwa doa yang sangat penting, yang sangat khusyuk dalam gereja Katolik ini ternyata diwarnai dengan nuansa tanah air. Luar biasa, rasa cinta tanah air Indonesia terasa hingga bagian sangat penting dalam peribadatan gereja Katolik. Dan yang paling menariknya ialah sejauh pengamatan beberapa tokoh, privasi yang terkait dengan kepentingan negara hanya ada di negara Indonesia saja. Bahkan di Italia yang notabene adalah sangat Katolik, ternyata privasi terkait kepentingan negara seperti privasi tanah air yang dimiliki oleh gereja Indonesia ternyata tidak ada. Ini adalah satu kebanggaan kita sebagai umat Katolik Indonesia. Dalam privasi tanah air itu, gereja Katolik Indonesia mengaturkan refleksi iman yang sangat indah, di mana gereja Katolik mengimani bahwa sejarah bangsa Indonesia sungguh menjadi tempat Allah melaksanakan karya penyelamatannya. Keyakinan itu terungkap dalam rumusan privasi tanah air, yaitu berkat jasa begitu banyak tokoh pahlawan, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kami bersyukur atas bahasa yang mempersatukan dan atas Pancasila dasar kemerdekaan kami. Jadi jelas sekali, iman Katolik dan kehidupan sebagai orang Indonesia sangat erat. Karena itulah gereja Katolik Indonesia dengan yakin memasukkan dalam doa yang paling penting dan utama dalam peribadatan Katolik rumusan tentang cinta tanah air ini. Uskup Agung Jakarta yaitu Ignatius Kardinal Suharyo adalah tokoh yang begitu gencar mempromosikan satu fakta unik tentang gereja Katolik Indonesia ini, yaitu betapa dalamnya relasi Katolik dan Indonesia, yang salah satunya ditampakkan tadi dalam adanya privasi tanah air. Uskup Suharyo juga dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa memang privasi tanah air ini hanya ditemukan di Indonesia, dan itu adalah inspirasi iman. Dalam salah satu momen, Uskup Suharyo menyatakan bahwa inspirasi iman terkait privasi cinta tanah air ini tentu bersumber dari Yesus. Kita semua tahu, Yesus sangat mencintai tanah airnya. Sehingga ketika dia melihat Yerusalem akan hancur, dia menangis. Itulah satu-satunya tempat di mana Yesus menangis. Dan yang sangat penting, banyak yang tidak sadar mengenai hal itu. Perjalanan bangsa Indonesia menurut privasi itu disejajarkan dengan pembebasan dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Itulah refleksi iman yang termuat dalam privasi tanah air yang adalah keunikan gereja Katolik Indonesia.
Satu lagi hal yang perlu diketahui ialah bahwa dalam kalender liturgi Gereja Indonesia, hari peringatan kemerdekaan RI ditetapkan menjadi tingkat hari raya. Satu tingkat perayaan yang paling tinggi di mana orang Katolik sesuai perintah gereja adalah suatu kewajiban untuk merayakan dan menghadiri misa hari raya. Jadi hari raya itu yang paling tinggi tingkat liturgi bagi kita. Di bawah adanya ada pesta, lalu ada peringatan wajib, peringatan fakultatif, dan hari biasa. Bayangkan peringatan kemerdekaan Indonesia berada yang di paling tinggi, yaitu hari raya. Merupakan suatu kewajiban untuk merayakannya dan menghadiri misa hari raya ini seturut perintah gereja kita. Lihatlah betapa pentingnya momen peringatan kemerdekaan ini bagi Gereja Katolik Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bagaimanapun kita harus sadar bahwa ini menunjukkan bahwa orang Katolik dan Indonesia sangat erat. Kesadaran ini perlu terus dihidupkan agar sungguh menggerakkan kita orang Indonesia untuk sungguh terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang Katolik tidak boleh menjadi semacam penumpang belaka, penonton belaka dalam negara ini. Iman sebagai Katolik yang benar justru menjadi nyata tatkala kita sungguh menjalankan hidup sebagai warga Indonesia yang baik. Khususnya dalam situasi-situasi penting yang dibutuhkan negara. Misalnya dalam perjuangan mempersatukan Indonesia, mempertahankan kesatuan Indonesia yang saat ini kita ketahui tengah digerogoti oleh berbagai aliran yang berusaha memecah belah kesatuan Indonesia saat ini. Karena itu menurut hemat saya, sudah sepatutnya fakta-fakta seperti ini diketahui oleh umat Katolik Indonesia dan sejauh mungkin diajarkan kepada anak-anak Katolik dan diwartakan kepada sesama agar semakin disadari dan dihidupi bahwa Katolik bukan penumpang di negara ini. Katolik adalah garda terdepan untuk membela kepentingan bangsa. Beriman Katolik dan berbangsa sebagai orang Indonesia adalah sangat erat kaitannya dan sungguh selaras untuk dihidupi. Yesus, Engkau andalanku, pagi